Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang balik lagi di channel YouTube kita SiBima Channel. Pada kali kesempatan ini saya akan mencoba untuk membuat peta kemiringan lereng. Nah, untuk selalu mensupport channel ini, ada baiknya teman-teman untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Dalam pembuatan peta kemiringan lereng ini, data yang dibutuhkan cukup data DEM saja ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman cek dulu sistem koordinatnya UTM atau geografis. Nah, teman-teman bisa lakukan di bagian source. Kita lihat. Nah, di sini masih menggunakan sistem koordinat geografis karena dalam pembuatan peta kemiringan lereng harus menggunakan koordinat UTM. Nah, untuk merubah sistem koordinatnya bisa dirubah di project cluster. Ini kita input data DEM-nya, lalu pada output koordinat sistemnya kita pilih yang UTM. Di sini disesuaikan lagi posisi teman-teman berada, karena saya berada di Sumatera Selatan, jadi saya berada di zona 48S. Lalu kita pilih OK. Tunggu, prosesnya sedang berlangsung. Mungkin ini akan memakan waktu beberapa menit ya teman-teman. Nah, setelah itu kita buat data slope. Di kolom search ini kita ketik slope, kita pilih yang slope 3D analyst. Kita masukkan data yang sudah kita rubah sistem koordinatnya. Pada output measurement kita pilih yang personalize. Apabila di samping Z vektor terdapat segitiga kuning, menandakan bahwa data DEM yang teman-teman gunakan masih dalam bentuk geografis, bukan UTM. Lalu, dan ini gambaran dari data slope-nya. Karena data slope ini masih dalam 9 kelas, kita akan merubahnya menjadi 6 kelas. Pada klasifikasinya kita ubah big value-nya menjadi persen. Ini kita sesuaikan berdasarkan acuan yang teman-teman gunakan. Nah, pada kali kesempatan ini saya menggunakan acuan dari Widiamanti tahun 2016. Contohnya kita rubah menjadi 2, 7, 13, 20, 55, dan 140. Kita pilih OK. Pada UCL kita centang. Lalu untuk labelnya kita rubah jadi 0 sampai 2 untuk lereng datar, lalu 3 sampai 7 untuk lereng lantai, lalu 8 sampai 13 untuk lereng miring, kemudian 14 sampai 20 untuk lereng bacuram, kemudian 21 hingga 55 untuk lereng curam, kemudian 56 hingga 140 untuk lereng sangat curam. Lalu kita pilih OK. Dan di sini kita buka untuk splitting. Kita satunya di display. Pada bagian sampel dari kita pilih yang benar interpolation. Ini kita bisa lihat bahwa produknya yang tadi dan sekarang lebih smooth. Kemudian kita lanjut data semuanya buat teman-teman yang tahu dari mana bisa dapatkan data semuanya. Kan bisa lihat di video sebelumnya di tutorial pembuatan peta topografi. Tapi linknya saya akan kasih di description. Kita buat komponen petanya. Di sini kita buat bagian judul, sesuaikan judul peta yang tepat, dan
kita edit kembali simbol-simbolnya agar lebih jelas. Untuk nilai 0,2 ini termasuk dalam lereng.